Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Alif dengan NIM 15 dari mata kuliah Keamanan Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menginvestigasi sebuah serangan pada website. Yaitu topik ini merupakan topik ke-6 dalam 10 topik yang akan dipresentasikan oleh teman-teman sekalian. Sebelum itu, ada beberapa topik yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu yang pertama definisi cyber attack, yang kedua kategori dari cyber attack, yang ketiga menjalankan metode forensik pada website, dan yang keempat menggunakan aplikasi terkait pada forensik website. Yang pertama adalah cyber attack. Cyber attack adalah sebuah penyerangan oleh organisasi atau individu yang menargetkan sistem informasi sebuah komputer, website, jaringan, infrastruktur, atau end device lainnya. Cyber attack bisa dari menginstal spyware di PC hingga merusak infrastruktur jaringan suatu negara. Jadi cyber attack ini penjelasannya masih terlalu luas, belum sespesifik bagaimana kita menginvestigasi sebuah website yang diretas. Tapi cyber attack, website yang diretas atau yang dihack merupakan salah satu bentuk dari cyber attack. Itu. Berikut adalah macam-macam dari cyber attack. Yang pertama adalah spoofing, yang kedua adalah repudiation, yang ketiga adalah privacy attack, yang keempat adalah denial of service, yang kelima adalah privilege escalation, dan yang keenam adalah SQL injection attacks. Saya tidak akan menjelaskan banyak tentang macam-macam cyber attack karena kita tidak berfokus dalam topiknya ini, cuman akan beberapa macam cyber attack ini akan menjadi landasan dari beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah ini, sebelum kita tahu bagaimana caranya untuk menginvestigasi sebuah website, pertama saya akan menjelaskan web attack forensik terlebih dahulu. Jadi simpelnya web attack forensik adalah metode menegakkan hukum atau mencari keadilan melalui ilmu sains. Dalam hal ini, sebuah web attack, jika terdapat bukti-bukti yang konkret atau bukti-bukti yang dapat disidangkan dalam peradilan, maka hal tersebut bisa tentu saja sangat menguntungkan bagi korbannya. Nah, tujuan utama dari web attack ini adalah kita harus mencari bukti agar dapat disajikan dan diterima di pengadilan nanti ketika kasus ini disidangkan. Kasus korbannya berusaha untuk menyidangkan. Nah, web attack forensik ini ada dua, yaitu web application forensik dan web service forensik. Web application forensik ini ya bagaimana kita membedah sebuah web application, dan web service adalah bagaimana kita membedah web service. Gitu. Nah, berikut adalah metodologi atau cara-cara dalam bagaimana sih kita melakukan investigasi pada sebuah website. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan forensik itu, kita harus melindungi aplikasi webnya terlebih dahulu. Jadi dalam sebelum kita menginvestigasi, maka kita harus mensterilkan websitenya terlebih dahulu atau aplikasinya terlebih dahulu, sehingga tidak ada intervensi atau tidak ada modifikasi lain selagi kita melakukan forensik tersebut. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara untuk stop launching atau mendiskoneksi sebuah website tersebut dari hostingannya. Jadi website tersebut akan berjalan di lokal saja dan tidak dapat diakses oleh user-user lain, gitu. Tujuannya adalah agar tidak dapat dimodifikasi selama forensik dilakukan. Yang kedua adalah extract file. Jadi kebanyakan tujuan utama dari investigasi ini kebanyakan adalah membaca sebuah log file atau event log
atau weblog. Jadi file-file yang dimaksud di sini adalah file-file yang berkaitan dengan bagaimana user itu berlalu lalang di dalam website yang sedang dia tersebut. Jadi ketika user berlalu lalang atau melakukan aktivitas di dalam web kita bisa melihatnya di dalam log-log yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk mengetahui bagaimana metodenya atau bagaimana cara hackernya ini bekerja, kita bisa melihat lognya. Nah, lognya ini sangat banyak, tergantung log apa dulu yang mau diakses. Jadi kalau misalnya hackingnya ini terkait dengan gambar atau video, maka kita juga harus mengecek log dari gambar atau video yang berlalu lalang selama jam hackingnya itu dilakukan gitu. Dan masih banyak log-log lainnya. Jadi intinya ekstrak file ini adalah mengambil data-data yang kita perlukan untuk dilakukan ke detailnya itu analisis. Nah, dalam analisis ini kita membedah log-log yang telah didapat sebelumnya di ekstrak file tadi. Di sini analisis ini kita melakukan analisisnya menggunakan tools-tools yang akan saya jelaskan nanti. Tujuannya adalah untuk menentukan urutan kejadian dan aspek di mana keamanan itu terletak. Jadi, jikalau ada beberapa baris atau beberapa puluh baris log yang tidak seharusnya atau seharusnya nggak seperti ini atau yang berbeda. Nah, itu kita selidiki lagi bagaimana sebuah sistem kita itu menghasilkan baris log tadi itu. Gitu kurang lebih. Nah, yang keempat adalah menyiapkan laporannya. Laporannya yang berdasarkan dari analisis untuk disidangkan nanti jika memang disidangkan. Jadi kurang lebih investigasinya seperti ini saja, menginvestigasi sebuah website yang diretas. Kebanyakan terkait dengan log-log saja. Jadi log weblog atau user log dan lain sebagainya yang tentunya berhubungan dengan website kita, hanya itu saja sumber dari investigasi kita, karena tidak ada bentuk lain dalam kita menyimpan data user kecuali dari log tersebut dan database. Tetapi database kebanyakan tidak digunakan sebagai file untuk dianalisis karena kebanyakan usernya itu tidak berhubungan dengan database langsung, karena tentu saja akan meninggal banyak jejak gitu. Nah, berikut adalah tools-tools yang akan saya jelaskan, yaitu berupa 4 tools yang populer dalam menginvestigasi serangan website. Yang pertama adalah log parser. Log parser adalah tools yang dibuat oleh Gabriel Giuseppini. Tujuan dari log parser ini adalah menyortir atau memproses sebuah log atau data yang repetitif dan menghasilkan output yang lebih ringkas. Jadi di log parser ini ya intinya adalah kita menginputkan sebuah log dan outputnya adalah sebuah log atau inti dari log yang kita inputkan tadi. Nah, di log parser ini kita bisa memodifikasi atau mengcustom input dan outputnya seperti apa dengan cara yang sangat mudah. Gitu. Cukup mudah untuk digunakan, tetapi tidak bisa, log parsernya cukup mudah digunakan, tapi tidak bisa untuk mengautomasi bentuk-bentuk log-log yang akan digunakan dalam sistem. Jadi kita harus menginputkan lognya secara manual. Yang kedua adalah event log analyzer. Jadi intinya sama dengan log parser sebelumnya, tapi di event log analyzer ini berfokus pada event log atau log yang berisi kejadian-kejadian dalam sebuah website. Nah, tapi kan ada analyzernya. Jadi software ini bertujuan itu untuk menganalisis apa saja yang terjadi di dalam log tersebut. Jadi event log analyzer adalah bentuk otomasi dari log parser. Nah, event log analyzer ini bisa meliputi manajemen log, pengumpulan log analisis,
korelasi peristiwa, pemantauan integritas berkas, pencarian, dan pengarsipan log, serta banyak lagi. Yang ketiga adalah Open Web Analytics. Open Web Analytics ini adalah perangkat lunak analisis web yang dibuat oleh Peter Adam. Awal ditulis dalam PHP dan menggunakan database MySQL yang membuatnya kompatibel untuk dijalankan di berbagai server web. Jadi dalam Open Web Analytics ini kurang lebih sama seperti Event Log Analyzer, hanya saja ini tidak menggunakan Open Web Analytics ini menggunakan sistem tersendiri dalam mengolah log-lognya. Jadi kebanyakan kita melihat data-data jika dalam blog-blog atau di dalam website yang ada analitik berupa berapa pengunjung hari ini atau berapa banyak download yang sudah terjadi, itu menggunakan Open Web Analytics. Jadi mereka punya log tersendiri yang terhubung dengan website kita, dan kita bisa mengaksesnya kapan saja tergantung kapan log tersebut diperlukan. Tapi kebanyakan Open Web Analytics ini digunakan untuk otomasi atau memperindah tampilan website mereka berupa data-data yang membuat pengunjung itu lebih tertarik. Dan yang terakhir adalah Webalizer. Webalizer adalah aplikasi yang menghasilkan halaman web analisis dari akses dalam penggunaan, yaitu perangkat lunak analisis log web. Statistik umumnya yang dilakukan oleh Webalizer meliputi klik, kunjungan, perujuk, negara pengunjung, dan jumlah data diunduh. Statistik ini dapat dilihat secara grafis dan diberikan dalam waktu yang berbeda bingkai berdasarkan hari, jam, atau bulan. Jadi secara dasarnya Webalizer sama seperti Open Web Analytics ini tadi. Tidak ada perbedaan yang mencolok, mungkin hanya berbeda sesuai bagaimana log analyzer tersebut bekerja. Kurang lebih itu saja yang sudah saya jelaskan tentang bagaimana menginvestigasi sebuah website yang sedang diretas. Intinya adalah kebanyakan tools yang digunakan adalah sebuah log pemecah log atau log analyzer, karena hanya itu saja sumber bagaimana website kita dapat diakses dan dapat dilakukan hacking tersebut gitu. Jadi dari log analyzer tersebut kita bisa mendapatkan sebuah mungkin IP atau mungkin jam di mana hacker tersebut bekerja, atau bagaimana pola peretasan yang dilakukan oleh hacker tadi gitu. Nah, dari hal-hal tersebut yang sudah kita dapatkan, kemungkinan besar akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi setelah kita dapatkan halnya tadi, seperti kita dapat melacak IP-nya, IP yang didapatkan dari log tadi, tetapi tentu saja bukan hal yang mudah untuk tidak sembarangan orang dapat melakukan hal tersebut. Jadi kebanyakan masyarakat awam hanya bisa melakukan sebatas ini saja, melakukan log analyzing ini. Kurang lebih itu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.